Pada awal abad ke-20, tepatnya pada tahun 1902, sekelompok pria sebagian besar berprofesi sebagai dokter dan seluruhnya berasal dari komunitas Yahudi, mulai mengadakan pertemuan rutin setiap hari Rabu di sebuah apartemen di Wina. Kelompok ini dikenal sebagai Wednesday Society. Di bawah kepemimpinan Sigmund Freud, lingkaran diskusi tersebut kelak berkembang menjadi Vienna Psychoanalytical Society, dengan Alfred Adler sebagai presiden pertamanya. Sebagai tokoh terpenting kedua dalam lingkaran Wina dan pendiri psikologi individual, Adler tidak pernah memosisikan dirinya sebagai murid Freud. Perbedaan di antara keduanya tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga mencerminkan latar sosial yang kontras. Freud tampil sebagai figur aristokrat intelektual berasal dari lingkungan terdidik, dengan minat besar pada dunia klasik dan koleksi benda antik serta tinggal di distrik bergengsi Wina. Adler, sebaliknya adalah putra seorang pedagang biji-bijian berpenampilan sederhana yang tumbuh di kawasan pinggiran kota. Alih-alih menekuni dunia klasik, Adler mengabdikan dirinya pada perjuangan sosial, meningkatkan kesehatan dan pendidikan kelas pekerja, serta memperjuangkan hak-hak perempuan. Perpecahan besar antara Freud dan Adler terjadi pada tahun 1911. Konflik ini dipicu oleh ketidakpuasan Adler terhadap keyakinan Freud bahwa hampir seluruh gangguan psikologis berakar pada represi seksual. Beberapa tahun sebelumnya, Adler telah menerbitkan karya berjudul Study of Organ Inferiority and its Psychical Compensation. Dalam buku ini, ia mengemukakan bahwa persepsi individu terhadap tubuhnya sendiri, termasuk kekurangan dan keterbatasannya, memainkan peran sentral dalam pembentukan tujuan hidup. Jika Freud memandang manusia sebagai makhluk yang sepenuhnya digerakkan oleh dinamika alam bawah sadar, Adler justru menekankan dimensi sosial manusia. Bagi Adler, kita membentuk gaya hidup sebagai respons terhadap lingkungan dan terhadap perasaan kurang yang kita alami. Individu secara alamiah berjuang untuk memperoleh kekuatan pribadi dan identitas diri, tetapi individu yang sehat juga berupaya menyesuaikan diri dengan masyarakat dan memberikan kontribusi bagi kebaikan bersama. Mengompensasi kelemahan. Seperti Freud, Adler meyakini bahwa struktur kejiwaan dibentuk pada masa kanak-kanak dan bahwa pola perilaku cenderung menetap hingga dewasa. Namun fokus keduanya berbeda. Freud menitikberatkan pada seksualitas masa kanak-kanak, sementara Adler lebih tertarik pada bagaimana anak-anak berusaha memperkuat posisi mereka di dunia yang mereka anggap lebih besar dan lebih kuat daripada diri mereka sendiri. Dalam konteks ini, Adler mengembangkan gagasan terkenal tentang urutan kelahiran. Anak bungsu misalnya, karena posisinya yang paling kecil dan paling lemah secara fisik, kerap terdorong untuk melampaui anggota keluarga lainnya dan menjadi yang paling cakap. Pada titik tertentu, perkembangan anak dapat bercabang. Ia dapat meniru orang dewasa demi menjadi lebih tegas dan kuat, atau justru secara sadar menampilkan kelemahan untuk memperoleh perhatian dan bantuan. Dengan demikian, setiap anak berkembang melalui strategi yang paling memungkinkan mereka untuk mengompensasi kelemahan yang dirasakan. Adler secara terkenal menyatakan bahwa 1.000 bakat dan kemampuan lahir dari perasaan tidak mampu kita. Keinginan akan pengakuan muncul bersamaan dengan rasa inferioritas. Pendidikan yang baik menurut Adler seharusnya mampu melunakkan perasaan rendah diri ini, sehingga anak tidak mengembangkan kebutuhan berlebihan untuk menang dengan mengorbankan orang lain. Apa yang tampak sebagai cacat mental, fisik, atau kondisi tertentu pada masa kanak-kanak tidak selalu merupakan beban. Apakah sesuatu menjadi aset atau hambatan sepenuhnya bergantung pada konteks dan pada cara individu memaknainya. Yang terpenting bukan kekurangannya itu sendiri, melainkan bagaimana kekurangan tersebut dipersepsikan. Upaya jiwa untuk meniadakan rasa inferioritas kerap membentuk keseluruhan arah hidup seseorang. Adler menyebut pola ini sebagai kompleks inferioritas. Kompleks ini dapat menghasilkan sikap pemalu dan menarik diri, tetapi juga dapat mendorong kompensasi berlebihan melalui pencapaian ekstrem. Inilah yang disebut Adler sebagai dorongan kekuasaan patologis, suatu dorongan yang diekspresikan dengan merugikan orang lain dan masyarakat. Napoleon Bonaparte, sosok bertubuh kecil dengan dampak historis yang besar, sering dijadikan Adler sebagai contoh klasik fenomena ini. Dechra, pembentukan karakter. Prinsip fundamental psikologi Adlerian adalah bahwa jiwa manusia tidak terutama dibentuk oleh faktor keturunan, melainkan oleh pengaruh sosial. Karakter dalam pandangan Adler merupakan hasil interaksi unik antara dua kekuatan yang saling bertentangan.
dorongan menuju kekuasaan atau peningkatan diri, dan kebutuhan akan perasaan sosial serta kebersamaan yang ia sebut Gemeinschaftsgefühl. Kedua kekuatan ini berada dalam ketegangan yang konstan. Dorongan untuk mendominasi biasanya dibatasi oleh norma sosial dan kesadaran akan orang lain. Namun ketika ambisi dan kesombongan mengambil alih, pertumbuhan psikologis seseorang terhenti. Adler secara tajam menyatakan bahwa individu yang haus kekuasaan sejatinya sedang menempuh jalan menuju kehancurannya sendiri. Ketika kebutuhan akan perasaan sosial diabaikan, individu akan menampilkan ciri-ciri karakter tertentu. Dalam bentuk agresif, hal ini tampak sebagai kesombongan, ambisi berlebihan, iri hati, kecemburuan, atau keserakahan. Dalam bentuk non-agresif, ia muncul sebagai penarikan diri, kecemasan, ketakutan, atau ketiadaan keanggunan sosial. Ketimpangan ini hampir selalu berakar pada perasaan tidak mampu yang mendalam. Meskipun demikian, dorongan kekuasaan juga menciptakan intensitas yang dapat menjadi sumber energi luar biasa. Individu semacam ini hidup dengan harapan akan kemenangan besar yang kelak menebus rasa inferioritas mereka. Namun, harga yang harus dibayar seringkali adalah hilangnya rasa realitas dan keterasingan dari orang lain. Mereka lupa bahwa keberadaan manusia selalu terikat dalam relasi sosial. Musuh masyarakat. Adler mengamati bahwa individu yang sombong seringkali menyamarkan sikapnya dengan menyebut diri mereka sekadar ambisius atau energik. Namun, di balik berbagai bentuk penyamaran tersebut, Adler melihat satu pola yang konsisten. Seluruh kehidupan mereka berputar pada satu pertanyaan, apa keuntungan yang saya peroleh dari ini? Ia menolak anggapan bahwa pencapaian besar didorong oleh kesombongan yang disublimasikan demi kepentingan umat manusia. Menurut Adler, kejeniusan sejati justru lahir dari perasaan sosial, bukan dari kesia-siaan pribadi. Kesombongan, jika ada, hanya memperkecil nilai sebuah pencapaian. Individu yang menolak tunduk pada tuntutan kehidupan komunal cenderung mengabaikan kewajiban sosial dan keluarga. Akibatnya, mereka sering terisolasi dan memiliki relasi yang rapuh. Kehidupan bersama, sebagaimana dicatat Adler dengan merujuk pada Darwin, mengikuti hukum tertentu. Makhluk yang lemah tidak pernah bertahan hidup sendirian. Adaptasi terhadap masyarakat, tegas Adler, merupakan fungsi psikologis paling penting. Tanpa adaptasi ini, pencapaian lahiriah sebesar apapun terasa hampa. Individu semacam itu, dalam istilah Adler, adalah musuh masyarakat. Makhluk yang berjuang menuju tujuan. Gagasan sentral psikologi Adlerian adalah bahwa manusia selalu bergerak menuju tujuan. Berbeda dari Freud yang menekankan determinasi masa lalu, Adler mengajukan pandangan teleologis. Kita digerakkan oleh tujuan, baik yang disadari maupun tidak. Jiwa bukanlah entitas statis, melainkan selalu diarahkan oleh tujuan, entah bersifat egoistik atau komunal. Kita hidup melalui fiksi tentang siapa diri kita dan siapa yang akan kita menjadi. Fiksi ini tidak selalu faktual, tetapi memberdayakan kita untuk bertindak dan bergerak maju. Justru karena orientasi pada tujuan inilah jiwa menjadi begitu tahan terhadap perubahan. Adler menyatakan bahwa tugas tersulit bagi manusia adalah mengenal dan mengubah dirinya sendiri. Disinilah kecerdasan kolektif komunitas menjadi penyeimbang yang esensial. Penutup. Dengan menyoroti dua kekuatan pembentuk utama, dorongan kekuasaan dan perasaan sosial, Adler bermaksud agar kita tidak dibentuk secara tidak sadar oleh keduanya. Melalui potret karakter yang ia sajikan, kita diajak mengenali diri sendiri. Apakah kita terkurung dalam komunitas hingga melupakan aspirasi pribadi, atau justru memandang diri sebagai pusat dunia dan menolak batasan sosial? Meskipun karya Understanding Human Nature lebih bersifat reflektif dan filosofis ketimbang empiris, dan karenanya kerap dikritik, gagasan-gagasannya, seperti kompleks inferioritas, telah meresap ke dalam bahasa sehari-hari. Berbeda dari Freud yang elitis secara kultural, Adler mengusung visi yang lebih demokratis. Ia percaya bahwa pemahaman tentang sifat manusia bukan hak eksklusif para psikolog, melainkan tugas bersama, mengingat dampak destruktif dari ketidaktahuan. Tidak mengherankan jika karya ini berasal dari kuliah-kuliah publik di People's Institute of Vienna, sebuah teks yang dapat dipahami oleh siapa saja, dan justru karena itu relevan bagi semua.